kita masuk dalam ibadah online kita pada hari ini, biarlah Tuhan akan menolong dan menopang kita. Sebelum lebih jauh, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya ibadah kita pada hari ini semuanya jadi dan diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Bersama dengan seluruh umat percaya, hari ini kita merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memberikan setiap kita orang yang percaya kehidupan. Dan sehari ini juga kita boleh sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia, sehingga hari ini kita masih bisa menikmati segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita, memberikan kita nafas kehidupan. Mari jemaat semua, saya rindu kita semua sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Allah itu baik. Sudah mati bagi kita. Dia mati untuk memberikan kita kehidupan. Mari jemaat semua, kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kita. Karena Dia Allah yang sudah berkorban bagi kita, demi keselamatan bagi kita semua umat manusia. Kita angkat pujian kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkan yang setiap kami Tuhan. selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, dan terima kasih Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tidak ada kasih yang seperti Engkau, Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Layaklah setiap bangsa untuk datang bersyukur, bersujud kepada Engkau, Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan. Haleluya. Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Tuhan. sujud kepadamu, Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus,
masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Tuntun dan pimpin kami, agar kiranya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Corrie ten Boom berkata, jika Anda memandang kepada dunia, Anda akan menderita. Jika Anda memandang kepada diri sendiri, Anda akan tertekan. Jika kita memandang kepada Kristus, kita akan tenang. Dunia akan melemahkan kita dengan berbagai macam hal yang bisa kita saksikan hari ini. Mungkin hal itu adalah intoleransi, narkotika, kejahatan dan kekerasan. Bahkan mungkin korupsi, ujaran kebencian di media sosial, percabulan, persinahan, pornografi. Memandang kepada diri sendiri juga akan bisa menyebabkan seseorang atau kita mengalami rasa tertekan. Kelemahan, kelalaian, keterbatasan. Barangkali karakter, skill, bakat, talenta, pengetahuan, dan wawasan. Bisa juga tuntutan dan harapan, kebaikan, prestasi, dan perhatian. Atau mungkin juga pergumulan jasmani, misalnya kebutuhan hidup, kesehatan, dan sebagainya. Pergumulan rohani, bergumul dengan dosa, bergumul dengan pertumbuhan iman, bergumul dengan pelayanan, dan bergumul dengan kesetiaan. Namun memandang kepada Yesus, ada jaminan di sana. Memandang kepada Yesus menyebabkan kita ada ketenangan. Yang pertama berbicara tentang kekuatan dan keyakinan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2-3 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti suka cita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi memandang kepada Yesus akan membawa kekuatan dan keyakinan. Firman Tuhan berkata, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kita harus memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus juga ada kepastian. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat. Pandanglah kepada Yesus, maka di sana ada kepastian. Pandanglah kepada Yesus, maka kita akan terus. Selanjutnya memandang kepada Yesus ada ketenangan, karena di sana ada jaminan pemeliharaan Allah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Barangkali hari ini kita merasa banyak yang kita butuhkan, banyak harapan, banyak hal yang tertunda dengan situasi seperti ini. Tetapi mari kita mengandalkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Ia yang memelihara kita. Ia yang memelihara kita. Ribuan tahun yang lalu ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria istri Kleopas dan Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid yang dikasihinya itu, inilah ibunya. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu adalah sekilas tentang salah satu dialog antara Tuhan Yesus
dengan muridnya dan dengan ibunya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, di tengah penderitaannya dia masih memikirkan ibunya untuk menjadi tanggung jawab dari muridnya, murid yang dikasihinya. Nah, Tuhan Yesus lebih daripada itu bagi kita. Dia memperhatikan kita. Dia rela melakukan segala-galanya bagi kita, dan dia mau memberikan pemeliharaan kepada kita. Jaminan keselamatan sudah dia berikan, dan jaminan pemeliharaan terhadap kehidupan kita sehari-hari dia juga pasti akan lakukan buat kita. Sebagai penutup bagi kita pada saat ini, sekali lagi saya ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Corrie ten Boom. Dia berkata, jika Anda memandang kepada dunia, Anda akan menderita. Jika Anda memandang kepada diri sendiri, Anda akan tertekan. Tetapi ketika Anda memandang kepada Kristus, di sana ada ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kita semua pasti diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu meteraikan bagi kami. Dan Engkau memberkati firman-Mu. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah semua umat Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan kudus pada saat ini. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk mempersiapkan anggur dan roti yang sudah tersedia masing-masing di tempat kita. Firman Tuhan berkata seperti ini, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Tuhan, pada saat ini kami mempersiapkan diri. Berkati perjamuan Tuhan yang akan kami lakukan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati perjamuan Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita makan roti bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, jikalau ada di antara umat-Mu mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami apapun juga yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pulihkan mereka, Tuhan akan jamah mereka, Tuhan akan berkati mereka.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama angkat pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat pada saat ini. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberkati hidup kami, memelihara kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Bapa, pada kesempatan ini kami mengucap syukur dapat memperingati kematian Kristus di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Berkatilah bangsa kami, berkatilah presiden kami, berkati pemerintah kami, berkatilah gubernur kami, berkati juga wali kota dan bupati kami. Engkau memberkati camat di mana kami masing-masing berada. Engkau memberkati lurah, RW, dan RT dimanapun mereka berada. Tolong pemerintah kami untuk dapat menangani situasi ini dengan baik, dan Tuhan akan menolong memberkati semua upaya dan daya yang dilakukan. Memberkati rumah sakit rujukan untuk masalah COVID-19, para perawat, para dokter, atau siapapun mereka yang sedang berjuang di garis depan. Tuhan lindungi, Tuhan proteksi mereka. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Berkati umat Tuhan, gereja Tuhan. Berkati gereja Kemah Injil Indonesia secara khusus dimanapun berada. Tuhan lawat dan Tuhan tolong. Pengurus pusat, wilayah daerah sampai kepada gembala-gembala, bahkan seluruh warga Kemah Injil terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam bulan ini. Tuhan juga berkati mereka. Jemaat Tuhan yang menjalankan usaha pekerjaan, Tuhan berkati dan pimpin mereka. Jikalau di antara umat Tuhan ada yang mengalami sakit lemah tubuh, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang akan memberikan persembahan sesuai dengan kerelaan dan keadaan mereka masing-masing. Limpahkan berkat-Mu bagi mereka. Berkati PWJ Bekasi Timur Regensi agar semuanya dapat dijalankan dengan baik. Kuasa Tuhan, tolonglah kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami akhiri dalam nama Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai umat Tuhan semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Semuanya, Allah bangkit bernyanyi. Siapa dikalahkan? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat